Kunjungan kerja Bambang Suyitno, Ketua Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi, DPCPJID, Kota Metro, Senin tanggal 21 Maret tahun 2022 merupakan kunjungan perdana yang dilakukan oleh Bambang di kantor Kejaksaan Negeri Gunung Sugih selama kurang lebih 1 lustrum. Dalam kunjungan tersebut dirinya disambut langsung oleh Rafli Kasipitsus Kejaksaan setempat, yang mana kunjungan tersebut guna menjalin silaturahmi antar lembaga dengan tujuan dapat terwujud sebuah kerjasama yang baik dan selalu bersinergi. Saat dikonfirmasi oleh beberapa dari awak media, Ketua PJID Kota Metro yang diketahui juga merupakan Kepala Perwakilan Provinsi Lampung di sebuah perusahaan media Angkasa Pos. Di kesempatannya ia menuturkan bahwasannya banyak hal yang diperbincangkan dan sekaligus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait adanya dugaan penyalahgunaan sebuah anggaran pemerintah yang dilakukan oleh beberapa oknum di jajaran dinas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, ujarnya. Selanjutnya ia juga menambahkan bahwasannya terdapat pula dari beberapa oknum kepala kampung yang juga atau ditengarai telah menyelewengkan anggaran dana desa yang dengan sengaja untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Maka dengan adanya fenomena yang terjadi selama ini khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk itu saya pribadi yang berprofesi sebagai media kontrol, maka saya rasa bukanlah sesuatu yang berlebihan bila mana hal ini akan saya sampaikan ke pihak penegak hukum khususnya Kejaksaan Gunung Sugih yang mempunyai kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, imbuh Ketua PJID. Ketika disinggung berkenaan pejabat apa dan kepala kampung mana, dirinya belum bisa menyebutkan nama instansi maupun nama para pejabat yang dapat atau kental telah melakukan korupsi. Mengingat kedatangannya di kejaksaan baru sebatas melakukan koordinasi terkait langkah yang harus diambil dalam melakukan pelaporan terhadap para terduga korupsi baik itu oknum dari dinas maupun oknum dari kepala kampung, dengan tujuan setiap pelaporan akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di sisi lain ia juga menjelaskan bahwasanya selama ini banyak para pejabat baik dari dinas maupun kepala kampung merasa dirinya akan kebal hukum dengan hadirnya aparat pengawasan internal pemerintah atau yang dikenal dengan sebutan APIP, yang terkesan dengan adanya APIP setiap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku korupsi akan terlindungi dari jeratan hukum. Tentu hal itu tidaklah dibenarkan mengingat dilahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur dan kewenangan APIP bukan suatu produk yang dapat dijadikan sebuah perlindungan bagi para oknum pejabat yang korupsi, pungkasnya. Heri Lantai News TV Lampung Tengah melaporkan. Beliau, Bapak Rafli Kasipitsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Intinya kedatangan kami ingin koordinasi berkaitan dengan perihal-perihal yang adanya instansi maupun pihak-pihak pejabat, ya termasuk kepala desa yang melakukan suatu tindakan korupsi. Artinya suatu saat kami akan selalu melakukan evaluasi ataupun mengkritik kepala desa ataupun pejabat yang ada di Lampung Tengah ini. Tujuannya kami hari ini belum ada pelaporan, tapi insya Allah untuk kedepannya kami akan siapkan, makanya kami lagi koordinasi. Dalam arti koordinasi kita minta petunjuk bagaimana cara untuk bisa masuk di pelaporan di kejaksaan. Indikasi itu instansi mana sih Pak kalau boleh kita tahu? Untuk sementara belum bisa kita sebutkan karena nantinya ini masih belum nanti itu. Nah kalau kita mungkin saya sendiri basicnya seorang media, nanti akan kami mediakan, jadi suatu saat tetap kalau kita masukkan laporan, rekan-rekan tetap akan saya panggil. Tapi intinya sudah ada kan Pak yang bakal dilaporkan, karena kita lihat Ketua PJID Metro hingga sampai ke Lampung Tengah kan seperti itu. Ada rencana ada dari instansi pemerintah Lampung Tengah itu sendiri, bahkan dari beberapa kepala desa yang ada di kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kalau untuk disebutkan, saya belum siap untuk menyebutkan karena ini belum masuk laporan. Nanti ada indikasi, ada pengancaman atau gimana untuk di publik. Jadi untuk sementara kami baru koordinasi dengan pihak kejaksaan, dalam arti koordinasi kami minta petunjuk bagaimana cara kami harus melaporkan di wilayah Lampung Tengah. Kejaksaan sendiri apakah welcome dengan kedatangan Ketua PJID Metro? Alhamdulillah sangat welcome, sangat baik. Bahkan kami sempat ngopi-ngopi bareng di belakang di kantin tadi, sempat ngopi bareng. Alhamdulillah beliau welcome. Bahkan berkaitan beliau tadi ada satu lagi yang perlu rekan-rekan ketahui, karena di masyarakat kan banyak berkembang ini di desa-desa khususnya. Kalau di Lampung Tengah apa? Kampung.
yang menyatakan bahwasanya nanti semua ada APIP. Nah, ini tidak jaminan, APIP itu adalah bagian pelindung, itu kata Pak Pisus. Itu salah satunya beliau mengatakan itu bukan jaminan. Dalam arti jaminan pelindungan setiap kepala desa berkaitan dengan APIP. Alhamdulillah tadi beliau juga singgung untuk Kabupaten Lampung Tengah, terutama Pak Bupati, dia sangat mendukung dengan adanya dan bahkan beliau bisa dikatakan bagus dalam APIP